tentang lembaga keuangan bukan bank. Materi ini adalah topik yang sangat menarik karena keberadaannya ada di sekitar kita. Mari kita saksikan. Tapi ingat, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Check this out. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38-4-1972, yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Jadi, lembaga keuangan bukan bank berbeda dengan lembaga keuangan bank, walaupun sama-sama menghimpun dana dari masyarakat. Kalau dia lembaga keuangan bank, dia menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, maupun giro. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. Adapun lembaga keuangan yang dimaksud adalah asuransi, leasing, pegadaian, dana pensiun, modal ventura, dan koperasi. Sama seperti bank, lembaga keuangan bukan bank juga punya fungsi. Di antaranya, A. Penghimpun dana. Penghimpun dana artinya lembaga keuangan bukan bank akan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkannya kembali untuk pembiayaan investasi kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkan. B. Menjadi perantara. Lembaga keuangan bukan bank berperan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia serta menjadi badan hukum pemerintah dalam pengadaan kredit di dalam maupun di luar negeri. Fungsi yang ke-C adalah mencari tenaga ahli. Lembaga keuangan bukan bank memiliki fungsi sebagai perantara untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial atau keuangan. D. Membuka kegiatan lain. Sebagai pelaksana kegiatan usaha lain di bidang keuangan, namun sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi sobat belajar ekonomi udah bisa ya bedain antara fungsi bank dan lembaga keuangan bukan bank. So now, let's get move to the next topic. Di poin yang ketiga ini, kita akan kupas tuntas tentang jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Mari kita mulai dari asuransi. Pasti di antara sobat belajar ekonomi udah pada punya asuransi. Biasanya jenis asuransi yang kita miliki adalah asuransi pendidikan kalau Anda misalnya adalah pelajar. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan asuransi? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian, bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam asuransi ada dua pihak yang terlibat di sana. Yang pertama, badan yang menyalurkan risiko yang disebut dengan istilah tertanggung, berarti pihak asuransinya. Dan badan yang menerima risiko atau nasabah yang disebut sebagai istilah penanggung. Perjanjian antara kedua pihak ini disebut sebagai kebijakan. Nah, kebijakannya adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk resiko yang ditanggung disebut sebagai premi. Ingat ya, premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung atau kitanya sendiri sebagai nasabah untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif, dan keuntungannya. Lalu, apa ya keuntungan yang didapat dari perusahaan asuransi atau nasabah asuransi? Kita mulai dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi. Yang pasti yang pertama adalah keuntungan yang bersumber dari biaya administrasi. Jadi selain kita bayar premi, kita juga pasti dipungut namanya biaya administrasi seperti pendaftaran atau biaya-biaya lainnya.
Selain itu, ada juga keuntungan yang bersumber dari pihak asuransi yang menaikkan premi. Artinya, pihak asuransi akan menarik lebih banyak uang dari nasabah dengan cara menaikkan premi. Jumlah premi ini kemudian yang akan diputar di berbagai instrumen investasi. Perusahaan tersebut punya trik sendiri agar tak terlihat menaikkan premi. Salah satunya adalah dengan membuat jenis asuransi berdasarkan tingkatan premi. Misalnya nih, ada sebuah agen asuransi yang menawarkan kita premi yang lebih besar dengan benefit yang lebih besar pula. Maka dengan cara itu, mereka bisa menambah keuntungan. Keuntungan yang ketiga adalah pihak asuransi akan menawarkan premi secara berkelompok. Nah, trik lain dari industri asuransi adalah dengan menawarkan premi kelompok dalam jumlah besar dan premi lebih murah dibanding pembelian asuransi secara individu. Biasanya, praktek semacam ini ditawarkan ke berbagai perusahaan dengan karyawan yang jumlahnya ratusan, sehingga perusahaan bisa mendapatkan premi yang lebih murah untuk para pekerjanya, namun berharap mendapatkan manfaat yang lebih besar pula. Keuntungan yang keempat, menciptakan insurance float. Insurance float adalah selisih antara premi yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dengan klaim yang harus dibayarkan pada nasabah. Mirip seperti laba, namun jika laba perusahaan dihitung secara tahunan, nah float ini dihitung setiap bulannya. Float ini kemudian akan dimanfaatkan untuk sejumlah investasi sektor lain demi mencapai keuntungan tambahan. Perusahaan asuransi bisa mendapatkan keuntungan besar berkali lipat dengan skema insurance float ini. Namun, klaim yang dijanjikan kepada nasabah tidak ditambah. Artinya adalah nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari hasil premi yang mereka bayarkan setiap bulannya. Kelima, investasi ke produk keuangan. Perusahaan menjual asuransi melebihi nilai yang diperlukan. Kemudian, perusahaan asuransi meminjam uang premi yang disetor para nasabahnya untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai produk keuangan seperti saham, retail, sukuk maupun obligasi. Praktik meminjam uang nasabah ini tentu sangat menguntungkan karena perusahaan asuransi dapat menghindari bunga yang bisa diterapkan perbankan kepada para debiturnya. Namun tentunya hal tersebut harus dibalas dengan manfaat sepadan, yakni klaim yang tidak berbelit dan sesuai dengan perjanjian. Selain untuk pihak asuransi, nah keuntungan yang paling harus kita ketahui adalah kita selaku nasabah asuransi itu sendiri. Keuntungan yang kita peroleh berupa 1. Memberikan rasa aman. Saat membeli polis asuransi, artinya kita sedang melakukan perjanjian pengalihan resiko dari kita sendiri sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Keuntungan yang kedua, sarana menabung. Ada beberapa jenis asuransi menyediakan nilai tunai yang dapat kita ambil sewaktu-waktu. Jenis asuransi tersebut adalah whole life atau endowment dan unit link, yakni asuransi yang juga menawarkan hasil investasi. 3. Membantu mengatur keuangan. Asuransi dapat membantu kita dalam mengatur keuangan tentunya. Dengan premi yang kita bayar setiap bulan, maka pertanggungan dari perusahaan asuransi ini dapat menjadi penyelamat ketika kita sedang tertimpa musibah. Keuntungan yang keempat, jaminan hari tua. Nah, kehadiran asuransi juga bisa menyelamatkan hari tua kita tentunya, di mana kita tidak lagi produktif dan tidak punya penghasilan lagi. Melalui asuransi, kita mencoba menginvestasikan uang yang kita miliki agar dapat berkembang dan bisa kita nikmati hingga usia senja. Gimana nih, apakah Sobat Belajar Ekonomi sudah punya asuransi? Bagi yang sudah punya, jangan lupa untuk mengetahui keuntungan ataupun benefit yang kalian peroleh. Asuransi yang kita kenal saat ini tentu banyak jenisnya ya. Yang pertama ada asuransi kesehatan, kedua asuransi jiwa, ketiga asuransi pendidikan, keempat asuransi kepemilikan rumah dan properti, yang kelima asuransi kendaraan, yang keenam asuransi umum atau jaminan sosial, yang ketujuh asuransi kredit, yang kedelapan asuransi kelautan atau untuk kargo, yang kesembilan asuransi perjalanan, yang kesepuluh adalah asuransi bisnis. Untuk perusahaan asuransi yang sangat familiar ada Prudential, Aksa Mandiri, Allianz, Manulife, FWD, BNI Life, BRI Life, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pegadaian. Pasti istilah pegadaian itu udah nggak asing banget buat kita semua ya. Hampir di setiap kecamatan ya, bagi orang yang tinggal di kota, pasti menemukan namanya perusahaan pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN
yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Biasanya, barang tersebut berupa perhiasan atau emas, atau barang-barang rumah tangga seperti barang elektronik, sertifikat rumah, dan lain sebagainya. Produk pegadaian yang secara umum diketahui masyarakat itu adalah meminjamkan uang atau kredit. Ternyata, ada beberapa jenis produk dari PT Pegadaian. Di antaranya, A. Produk utama. Produk utamanya ada 1. Kredit cepat aman atau KCA. Kredit uang yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan HP, kendaraan, laptop, dan lain-lain dengan jumlah pinjaman antara 50.000 sampai dengan 500 juta. Dengan maksimal waktu peminjaman adalah 4 bulan. Produk yang kedua, Krasida. Krasida adalah kredit dengan angsuran bulanan. Ditujukan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Untuk mendapatkan pinjaman ini, barang yang harus kita gadaikan adalah emas. Nah, jumlah pinjaman yang diberikan bisa sampai 95% dari nilai jaminan yang kita berikan. Untuk nominal, jenis pinjaman Krasida ini adalah kisaran antara 1 juta sampai dengan 250 juta. Dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel, ada 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Produk yang ketiga ada Kreasi. Kreasi adalah kredit yang ditujukan pada UMKM untuk tujuan pengembangan usaha mereka. Kreasi ini menggunakan sistem fidusia yang artinya jaminan yang harus diberikan itu adalah BPKB kendaraan. Jadi, kendaraan nasabah bisa digunakan untuk logistik usaha mereka. Jumlah pinjaman ini dimulai dari 1 juta rupiah sampai unlimited ya. Dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel 12, 18, 24, 36, dan 48 bulan. Proses kredit Kreasi ini juga sangat mudah nih teman-teman. Hanya membutuhkan 3 hari saja, lalu dana akan langsung cair. Wah, menarik banget ya. Kita lanjut ke produk yang keempat. Ada Gadai Efek. Gadai Efek adalah produk dari Pegadaian yang menggunakan saham dan atau obligasi sebagai jaminannya. Untuk Gadai Efek, jangka waktu pinjamannya adalah 90 hari dengan nilai pinjaman mulai dari 5 juta rupiah sampai dengan 20 miliar. Saham dan obligasi yang dijadikan agunan atau jaminan adalah scriptless atau tanpa warkat yang telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange. Selain produk utama tadi, ada juga produk Pegadaian berupa investasi emas. Yang pertama yang bisa kita investasikan adalah Mulia. Mulia dalam Pegadaian merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai ataupun kredit. Jadi kalau kita pengen beli emas antam misalnya, kita bisa belinya di Pegadaian dengan nama produk Mulia. Selain pembelian emas, ada juga tabungan emas. Tapi punya dana tunai. Nah, tabungan emas ini biaya administrasinya yang ringan, minimal juga proses pembelian yang mudah. Kita bisa yang ketiga adalah konsiansi emas. Konsiansi emas adalah jual titip emas logam mulia di Pegadaian dengan jumlah minimal 5 gram. Nah, keuntungan hasil penjualan akan diberikan kepada nasabah. Jadi singkatnya adalah kita nitip ke Pegadaian untuk mereka menjualkan emas itu. Kalau udah laku berarti kita dapat nanti keuntungannya. Setiap lembaga keuangan pasti punya manfaat ya teman-teman. Nah, untuk nasabah, manfaat Pegadaian itu ada 1. Ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan yang mungkin lebih ribet dalam hal administratifnya. Manfaat yang kedua bagi kita selaku nasabah, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang ketiga, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Sedangkan untuk manfaat bagi perusahaan Pegadaian diantaranya 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah itu memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian atau sekarang kita sebut dengan istilah PT Pegadaian. Manfaat yang terakhir berdasarkan pelaksanaan misi Pegadaian sebagai laba yang diperoleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan itu berupa pemberian bantuan kepada masyarakat 55% yang memerlukan dana dengan umum 20% yang relatif tujuan 5% dan dana sosial 20%. Gimana nih sobat belajar ekonomi? Tertarik untuk membeli salah satu produk dari Pegadaian? Untuk tujuan investasi saya sangat sarankan sih Pegadaian. Contohnya adalah tabungan emas.
Now let's get move to leasing atau lembaga pembiayaan. Leasing adalah suatu perjanjian antara pemilik leasing atau pemilik dana atau lessor dan nasabah atau less. Nah, pihak lessor yang menyediakan barang yang akan digunakan oleh lessee sebagai milik modal. Kemudian, imbalan untuk lessor berupa bayaran sewa oleh lessee dalam waktu tertentu. Misalnya kalau kita butuh mesin kan gitu ya, maka kita akan membeli dari perusahaan yang mana pihak leasing nanti akan membantu kita dalam penyediaan modal tersebut. Untuk pembayarannya sendiri, mereka pihak leasing akan bayarkan ke perusahaan, kemudian kita akan bayar secara cicil kepada perusahaan leasing. Tujuan didirikannya leasing ini adalah guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang-barang tersebut memiliki harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jadi misalnya kita membeli sepeda motor harganya 17 juta. Kita nggak bisa memperoleh motor tersebut dengan menggunakan uang tunai, maka kita akan membelinya dari dealer, di mana nanti perusahaan leasing akan membayarkan ke dealer dan kita yang membayar secara cicilan ke perusahaan leasing. Di samping tujuan tadi, perusahaan leasing atau lessor ini juga punya fungsi nih teman-teman. Nah, pada dasarnya fungsi leasing adalah sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, kalau bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan dana kepada kita dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur kepada perusahaan leasing. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis perusahaan leasing, diantaranya PT BCA Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, ada PT Federal Indonesia Finance atau FIF, ada PT Auto Multi Arta, ada PT Astra Credit Companies, ada PT Summit Auto Finance, PT Busan Auto Finance atau BAF, ada PT Wahana Auto Mitra Multiarta atau WAM Finance. Jadi jika sobat belajar ekonomi ketemu dengan PT yang di belakangnya ada kata finance, berarti dia ada termasuk perusahaan leasing. Berikutnya dana pensiun. Kalau di antara sobat belajar ekonomi bekerja, kemudian suatu saat tidak lagi produktif ketika usianya sudah di atas 60-an tahun, maka kita perlu sebuah lembaga yang bisa menjamin hari tua kita tetap ada penghasilan. Maka hadirlah sebuah lembaga dana pensiun atau nama perusahaan yang sering kita sebut dengan istilah PT Taspen. So, apa itu yang dimaksud dengan dana pensiun? Dana pensiun adalah sebuah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun. Pengelolaan program pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Ternyata nih sobat belajar ekonomi, ada 3 jenis dari lembaga dana pensiun ini. 1. Dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja yaitu dana yang dibentuk oleh orang atau badan usaha yang mempekerjakan karyawan. Selaku pendiri, maka pemberi kerja wajib memberikan perlindungan masa tua kepada karyawannya. 2. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun, iuran pasti. Nah, dengan iuran hanya dari pemberi kerja didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. 3. Dana pensiun lembaga keuntungan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun, iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja, bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa. Kalau sobat semua sudah paham tentang jenis-jenis dana pensiun, maka kita masuk ke tujuan dana pensiun. Ada 3 ya sobat belajar ekonomi. 1. Bagi pemberi kerja. Dana pensiun bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya, agar pada masa pensiun tersebut karyawannya mendapatkan jaminan. Tujuan yang kedua, bagi karyawan. Bagi karyawan ya, dana pensiun bertujuan untuk memberikan kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Tujuan yang ketiga, bagi lembaga pengelola. Dana pensiun bertujuan untuk mengolah dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan, karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan ke dalam kegiatan investasi.
Ada berbagai jenis lembaga dana pensiun yang ada di Indonesia. Di antaranya, 1. PT Taspen. PT Taspen merupakan salah satu lembaga dana pensiun yang paling terkenal di Indonesia. Nah, PT Taspen ini hanya dikhususkan kepada para PNS saja, kecuali PNS yang berada di bidang pertahanan seperti polisi maupun TNI. 2. Asabri. Ini mirip dengan PT Taspen, hanya saja PT Asabri hanya dikhususkan kepada TNI, Polri, dan pegawai pertahanan lainnya. 3. BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang berwenang mengatasi dana pensiun karyawan di seluruh Indonesia. 4. DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Contoh DPLK yang ada di Indonesia ada DPLK Manulife, Muamalat, Bumi Putra. Namun perlu kita ingat, di lembaga DPLK ini negara tidak akan menjadi penanggung resikonya. 5. DPPK atau Dana Pensiun Pemberi Kerja. Contoh perusahaan Indonesia yang mampu memberikan dana pensiun adalah PT Pertamina, Telkom, Astra, dan Bank Mandiri. Jika kita bekerja di perusahaan yang memberikan dana pensiun seperti ini, kita pasti akan mendapatkan dana pensiun dari dua lembaga, yaitu dari perusahaan dan dari BPJS. Lembaga keuangan bukan bank yang kelima ada modal ventura. Modal ventura atau yang biasa kita sebut dengan istilah venture capital adalah salah satu jenis investasi yang pembiayaannya berupa penyertaan modal ke dalam sebuah perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Nah, bentuk investasi dari jenis modal ini adalah uang tunai yang diberikan kepada perusahaan. Lalu perusahaan tersebut memberikan sejumlah saham kepada orang atau lembaga yang memberikan modal. Risiko yang dihasilkan tergolong tinggi nih, tetapi memiliki timbal balik yang tinggi juga. Nah, venture capital atau modal ventura biasanya berasal dari investor yang sudah mapan, baik dari institusi keuangan yang melakukan pengumpulan dana dari berbagai orang dengan tujuan investasi. Penyertaan modal biasanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Jadi kalau kita pengen dirikan sebuah perusahaan startup, maka kita bisa kerjasama dengan modal ventura sebagai lembaga yang menyediakan uang tunai dalam penyertaan modal kita. Yang mana dalam penyertaan modal tersebut, modal ventura akan punya sebagian saham di perusahaan kita. Sebagai penyerta modal dalam sebuah perusahaan, modal ventura tentu punya banyak banget manfaat nih. Di antaranya 1, meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Yang kedua, pemasaran produk kita akan lebih efisien. Yang ketiga, kepercayaan dari bank karena kita udah punya saham dari modal ventura tersebut. Yang keempat, likuiditas kita meningkat. Yang kelima, rentabilitas kita akan semakin membaik. Di Indonesia ada dua jenis modal ventura sebagai penyerta modal. Yang pertama ada Cyber Agent Venture atau CAV. Cyber Agent Venture merupakan perusahaan modal ventura asing yang berasal dari Jepang dan telah melakukan ekspansi ke Indonesia. Nah, CAV ini bersama dengan East Ventures adalah perusahaan yang memberikan suntikan dana kepada Tokopedia. Yang kedua, 500 Startup. 500 Startup merupakan perusahaan yang sangat terkenal karena didirikan oleh para staf Facebook, Google, dan PayPal. Perusahaan ini merupakan salah satu investor di Bukalapak. Ayo jujur sobat belajar ekonomi, siapa di antara kalian yang baru dengar istilah modal ventura? Silahkan komen di bawah. Alright, ini last but not least, yaitu koperasi. Koperasi pasti udah sering banget didengar ataupun kita lihat dan ada di sekitar kita pastinya ya. Di sekolah juga pasti ada koperasi sekolah, bener ya? Atau mungkin di lingkungan tempat kita tinggal ada koperasi simpan pinjam atau CU atau namanya credit union. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan kooperasi? Kooperasi itu berasal dari bahasa Inggris cooperation yang artinya kerjasama. Koperasi adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh orang perorangan demi kepentingan bersama, yang mana koperasi ini melandaskan kegiatannya pada prinsip gerakan ekonomi kerakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Yang membedakan antara koperasi dengan lembaga keuangan lain terletak pada prinsipnya. Kalau dia prinsip lembaga keuangan lain adalah prinsip keuntungan. Nah, kalau ini prinsipnya adalah kekeluargaan
di mana terdapat istilah gotong royong dan istilah prinsip bagi hasil. Pada zaman dahulu nih, koperasi ini disebut dengan istilah soko guru perekonomian, yang artinya koperasi adalah penggerak perekonomian kita pada saat itu. Hanya saja sekarang eksistensi koperasi ini sedikit berkurang ya, karena keberadaan lembaga keuangan bank maupun keuangan bukan bank yang mungkin lebih menarik perhatian masyarakat. Sebagai soko guru perekonomian, koperasi punya fungsi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu yang terdapat dalam pasal 4. 1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. 2. Berupaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. 4. Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi kita selaku pelajar. Jenis koperasi yang kita temukan ada banyak ya, diantaranya 1 koperasi produsen, 2 koperasi konsumen, 3 koperasi simpan pinjam, 4 koperasi pemasaran, 5 koperasi jasa. Itulah dia jenis-jenis koperasi. Nah, khusus untuk materi koperasi ini, nanti akan ada bab khusus di bagian akhir di semester ini akan mengupas tuntas tentang badan usaha koperasi. Dari ke-6 jenis lembaga keuangan bukan bank tadi, menurut Sobat Belajar Ekonomi, mana nih yang paling menarik? Silahkan komen di bawah ya. Thank you for watching, see you in the next video. Bye-bye.